Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kita pada mata pelajaran sejarah Indonesia ini, kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965, yaitu tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa itu ancaman disintegrasi bangsa? Nah, disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan di mana dalam kelompok sosial masyarakat tersebut tidak ada persatuan atau terpecah belah. Di Indonesia sendiri memang menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi pada saat itu terjadi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang mengancam persatuan bangsa. Nah, di Indonesia pada saat itu terjadi beberapa pergolakan. Yang pertama itu konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua yaitu konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang terakhir itu pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Lalu, apa saja pergolakan yang berkaitan dengan ideologi? Yang pertama itu PKI, yang kedua itu DITII, dan yang ketiga itu G30 SPKI. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai PKI. PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Pergolakan ini terjadi di daerah Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, tokoh-tokohnya yang terkenal itu adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Lalu apa penyebab dari PKI di Madiun ini? Di antaranya itu pada awal pemerintahan Amir Syarifuddin berniat mendirikan negara komunis. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendidikan politik bagi TNI. Lalu yang kedua, ketidakpuasan terhadap hasil Renville, di mana pada saat itu kabinetnya adalah kabinet Hatta. Amir Syarifuddin kemudian melakukan oposisi terhadap kabinet Hatta dan membentuk Front Demokrasi Rakyat. Nah, di dalam Front Demokrasi Rakyat ini Musso bergabung dan membuat beberapa kebijakan yang pada intinya mendukung ide-ide komunis yang diterapkan di Indonesia. Lalu apa tujuan PKI tersebut? Yaitu mengganti ideologi Indonesia menjadi komunis, yang sebelumnya adalah ideologi Indonesia adalah Pancasila. Lalu yang kedua yaitu pergolakan DITII, Darul Islam Indonesia dan atau Tentara Islam Indonesia, yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949, dan tokoh yang terkenalnya adalah Amir Fattah dan Kartosuwirjo. Sama dengan PKI, DITII ingin bertujuan untuk mengganti ideologi Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Pemberontakan DITII di Indonesia terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama itu Jawa Barat, tokohnya yang berperan yaitu Kartosuwirjo. Lalu di Jawa Tengah, tokohnya itu Amir Fattah. Lalu yang ketiga di Aceh. Di Aceh ini tokohnya Daud Bereh. Dan yang keempat di Sulawesi Selatan, tokohnya yaitu Kahar Muzakar. Dan yang terakhir di Kalimantan Selatan, tokoh peperangannya itu Ibnu Hajar. Lalu yang ketiga itu pergolakan mengenai ideologi yaitu G30 SPKI. G30 SPKI ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Sama dengan pemberontakan PKI di Madiun, G30 SPKI bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Baik, untuk pertemuan kali ini sekian. Untuk tugas yang akan kalian kerjakan yaitu carilah dari berbagai sumber mengenai pemberontakan G30 SPKI. Dikerjakan boleh dalam bentuk PDF atau PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.